Hai teman-teman kecil langit Nimole, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Hari ini kakak akan bercerita mengenai Nimole melalui ke pantai. Duduk yang manis. Di sebuah desa di Gianyar, Bali, tinggallah seorang anak perempuan bernama Nimole. Nimole mempunyai mata bening yang bundar dan senyum yang ceria. Hari ini Nimole tampak sangat gembira. Tentu saja, hari ini sekolahnya SDN 1 Temesi mengadakan studi wisata melali ke pantai. Melali dalam bahasa Bali artinya jalan-jalan ya teman. Mereka akan melali ke pantai Melasti. Ni belum pernah ke Melasti. Katanya berpasir putih dan indah. Pantai yang dia kunjungi hanya pantai lebih Gianyar. Nimole tak sabar ingin bermain pasir dengan teman-temannya. Ni berjalan sambil bersenandung riang. Lalu Ni mendengar seperti namanya dipanggil. Dia menoleh ke belakang dan ternyata Lingling berlari kecil ke arahnya. Lingling adalah teman sekelas Ni. Ni, kamu bawa kacamata renang gak? Tanya Lingling. Wah, lupa Ling, jawab Ni. Tenang, aku bawa 2. Lingling tersenyum lebar ke arah Ni. Ah, kamu memang sahabat terbaik, balas Ni mengacungkan jempol ke arah Lingling. Dari kejauhan, Ni melihat Dodi dan Wayan melambai-lambaikan tangan dari dalam bis. Ni balas melambai sambil tersenyum lebar ke arah teman-temannya. Nimole menaiki bis dan langsung mengambil tempat duduk yang kosong di depan Dodi dan Wayan. Selang beberapa saat kemudian, kita menaiki bis dan menghampiri mereka berempat. Kita melakukan tos dengan Dodi dan Wayan, lalu mengambil posisi duduk di tengah-tengah Lingling dan Nimole. Tiba-tiba terdengar suara Pak Lanang, wali kelas, menenangkan mereka semua. Anak-anak, harap duduk tenang. Saya akan mulai mengabsen nama kalian satu persatu. Lalu Pak Lanang mulai mengabsen nama mereka semua. Setelah memastikan kehadiran murid-muridnya, Pak Lanang mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum memulai kegiatan hari itu. Mari kita semua berdoa dan meminta agar kita semua bisa bersenang-senang dan Sang Hyang Widiwasa melindungi semua kegiatan kita hari ini. Nimole dan semua teman-teman sekelasnya menundukkan kepala dan mulai berdoa. Selesai berdoa, anak-anak mulai ramai bercengkrama lagi. Pak Lanang mengambil duduk di barisan depan dan supir pun mulai menjalankan bis. Saat roda bis mulai bergerak, Dodi dan Wayan berseru kegirangan. Hastungkare. Hastungkare adalah ucapan bersyukur dalam Hindu Bali. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, sampai juga akhirnya mereka di pantai Melasti. Anak-anak mulai berdiri berdesakan ingin segera turun dari dalam bis. Pak Lanang meminta anak-anak untuk berbaris di sisi kursi masing-masing, lalu berjalan dengan tertib mengikutinya. Nimole dan teman-temannya berbaris dengan patuh mengikuti arahan Pak Lanang. Sebelum mereka dibubarkan, Pak Lanang mengingatkan agar tidak berenang melewati bendera kecil yang bisa kita lihat dari bibir pantai. Pak Lanang meminta anak-anak untuk bermain dalam kelompok dan saling menjaga. Oke anak-anak, sekarang kalian boleh ganti pakaian dan bermain di pantai. Ingat pesan Bapak ya, saling menjaga. Yang belum bisa berenang, jangan masuk ke dalam air. Pak Lanang lalu diam sesaat sambil menatap ke arah anak-anak.
Anak-anak mulai gelisah menatap Pak Lanang. Pak Lanang tersenyum simpul lalu berkata, "Oke, saya tahu kalian sudah tidak sabar. Oke, pasukan, bubar, jalan!" Nimola dan teman-temannya berlari menuju pantai. Dodi dan Wayan bersama 2 orang teman lainnya bermain perang-perangan. Wayan dan Dodi bergantian menjadi kuda. Mereka tertawa keras saat melihat lawannya terjatuh ke dalam air. Sedangkan Lingling, Gita, dan Nimola berlomba renang. Saat mereka sedang beradu kecepatan, tiba-tiba Nimola merasa kakinya ditarik. Nimola kaget dan berteriak sambil menendang-nendangkan kakinya, berusaha melepaskan dari cengkraman itu. Lalu muncul sesosok makhluk dari dalam air dengan suara yang menyeramkan dan wajah yang tertutup oleh rumput laut. "Wah, tolong, ada monster laut!" Ni berteriak dan hendak berenang menjauh dari monster itu. Nimola memanggil Lingling dan Gita agar membantu menyelamatkan dirinya. Lalu tiba-tiba Ni mendengar suara tawa. Suara tawa itu seperti suara Dodi. Ni berpaling dan melihat monster tadi terpingkal-pingkal memegangi perutnya. Rambut monster yang berupa rumput laut jatuh lepas ke dalam air. Lalu terlihat wajah Dodi yang masih terpingkal-pingkal. Nimola menghentikan gerakannya dan berbalik menerjang ke arah monster itu. "Dodi, nakal ya kamu!" Dodi terkejut, berhenti tertawa dan berusaha lari dari kejaran Nimola. Lingling, Gita, dan Wayan yang menyaksikan kejadian itu tertawa dan bertepuk tangan menyemangati Nimola. Akhirnya dengan bantuan Lingling dan Gita, Dodi pun tertangkap. Lalu mereka giring monster itu ke pantai dan menguburnya setengah badan. Seru sekali ya mereka. Tak terasa hari cepat berlalu. Anak-anak bersiap-siap untuk pulang kembali ke Gianyar. Di dalam bis wali kelas Nimola Pak Lanang mengabsen muridnya satu persatu, lalu berdoa mengucapkan terima kasih atas hari itu, dan setelah itu pun bis mulai bergerak meninggalkan kawasan pantai. Nimola memandang keluar ke arah pantai. Enggan rasanya meninggalkan air laut jernih berpasir putih itu. Bis ramai dengan suara teman-temannya yang menceritakan apa saja yang mereka lakukan tadi. Kepala Nimola bersandar ke arah jendela dengan satu tangan menjadi tumpuan dagunya. Nimola mulai menguap. Matanya terasa berat. Pelan-pelan suara teman-temannya memudar dan Nimola pun terlelap. Nimola terlelap dan bermimpi berenang bersama ikan-ikan di laut. The end. Selesai sudah cerita kita untuk hari ini. Oh iya, apakah kalian semua sudah mendengar dongeng Nimola saat pergi ke kebun anggur peka? Atau saat Ni ingin sekali memelihara seekor anak ayam berwarna ungu? Jangan sampai ketinggalan ya. Dongeng-dongeng dari langit Nimola akan selalu menemani kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.